Sebenarnya adaptasi anime ini cukup, ya aku bisa bilang mengkhawatirkan. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau ngajak kau untuk ngebicarain anime sekolahan yang menurutku cukup lucu, unik, santai, dan tingkat enjoymentnya sangat tinggi. Ini dia anime Komi-san wa Komyusho desu. Jadi, anime ini bercerita tentang kehidupan di sekolah, lebih spesifiknya kehidupan tentang seorang perempuan yang selalu menjadi pusat perhatian atau menjadi pusat atensi di sekolahnya. Dan perempuan ini bernama Komi. Meskipun Komi sangat populer, tapi dia punya masalah. Dia punya communication disorder, di mana dia sangat sulit atau bahkan takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena dia takut dia dianggap aneh. Aku nggak berani ngomong ini anxiety disorder atau apapun itu, tapi ya sebut aja communication disorder karena aku bukan ahli psikologi. Sebenarnya Komi ini takut dengan semua perhatian yang dia dapatkan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Dia mikir kalau orang-orang itu ngata-ngatain dia aneh, ngata-ngatain dia kaku dan sebagainya. Dalam hatinya Komi, dia sebenarnya sangat-sangat ingin berteman dengan orang lain, tapi sayangnya communication disordernya yang dia punya itu menghalangi dia untuk berteman dengan orang lain. Tapi untungnya dia ketemu dengan orang yang namanya Tada untuk membantu Komi mencari teman. Tada sendiri pun sebenarnya orang yang biasa aja, bener-bener biasa aja. Ya, masuk standar manusia pada umumnya. Enaknya kita bahas dulu satu-satu biar kau tahu kenapa anime ini bikin aku khawatir awal-awalnya. Pertama, kita bahas ceritanya dulu. Untuk cerita di anime ini menawarkan cerita slice of life dengan tema sekolahan. Yang dimana menurutku anime ini kalau dilihat secara sekilas biasa aja dan kurang menarik. Apalagi kalau kau nggak pernah dengar atau tahu mangganya Komi-san atau meme-nya Komi-san. Kenapa tadi aku bilang kurang menarik? Karena ya dari premisnya ada orang yang nggak bisa komunikasi, terus dia ketemu teman dan ngebantu orang yang nggak bisa komunikasi tadi itu nyari teman. Itu kelihatan udah ada di anime lain. Salah satunya ada Hitori Bochi. Secara teknis, anime ini sebenarnya mirip banget dengan Tanaka-kun wa Itsumo Kedagure. Ada orang yang malas, tapi dia harus hidup di sekolahan. Dan dia dikelilingi dengan teman-temannya yang energetik. Tapi untungnya, anime Komi-san ini ceritanya digambarkan lebih dari itu. Dan semuanya, ini kita harus berterima kasih dengan pengadeganan yang ada di manga dan gambarnya yang bener-bener ekspresif. Karena tanpa itu mungkin cerita di anime ini bakal biasa aja dan gak ada yang begitu unik. Anime ini bener-bener berfokus di komedi dan bagaimana cara mereka membuat adegan komedi yang ada di manga dibuat menjadi anime atau gambar yang bergerak. Cerita di anime ini banyak berputar di sekitar komedi dan wholesome. Ya jatuhnya komedi yang wholesome gitu. Yang kalau dilihat sekilas secara kertas itu bakal ngebosenin banget kelihatannya. Tapi untungnya mereka bisa mengangkat cerita ini menuju level yang lebih lanjut atau bring it to the next level. Kalau ngomongin enjoyment, anime ini sekali lagi ku kasih tahu bener-bener berfokus ke komedi. Dan kalau kau pikir komedinya kayak pukul-pukulan kodian ala-ala anime komedi sekolahan yang jadi korban KDRT, keseruan dalam rumah tangga maksudnya, itu kau salah. Komedinya di sini bukan tipikal komedi yang agak menjurus ke arah-arah mesum, tapi komedinya di sini ke arah yang wholesome. Komedi di anime ini bener-bener berfokus dengan percakapan dan pengadeganannya. Contohnya, ada adegan pertama Komi ketemu dengan Tada, ada juga reaksi Komi waktu ngobrol sama orang, bahkan ada adegan yandere juga. Tadi aku sempat ngebahas adegan. Gak lengkap rasanya kalau ngebahas adegan dan gak ngebahas animasinya, karena adegan dan animasinya itu ya nyatu aja gitu. Selanjutnya yaitu kita ngebahas animasinya. Untuk animasinya, sejak awal keluar pengumuman dan visual key dari anime Komi ini, awalnya aku sangat skeptis dan menaruh ekspektasi serendah-rendahnya. Karena waktu itu aku sangat yakin kalau anime ini diadaptasi cuma buat milking mangganya Komi yang lagi rame banget pada saat itu. Pada saat itu aku sangat sulit untuk membayangkan bagaimana adegan komiknya ditranslate menjadi animasi. Salah satu yang unik dan menjual di anime ini adalah bagaimana ekspresi atau reaksi dari Komi itu sendiri. Digambar diam, segala macam ekspresi itu bisa digambar dengan mudah. Karena panelnya diam.
terdiri dari satu frame doang. Bagaimana kalau panelnya bergerak? Bagaimana kalau dianimasikan? Itu semua bakal jadi beban ke karakter designer dan ke animator. Bagaimana cara mereka mengubah ekspresi Komi yang ada di manga sama bagusnya dengan yang nanti ada di anime. Ya, kau paham lah maksudku. Ada manga, ekspresinya Komi bagaimana? Kalau dijadikan anime bakal bagus atau enggak? Kurang lebih itu yang ku maksud. Aku sudah pernah bahas itu sedikit tentang bagaimana gambar detail itu sangat-sangat susah untuk dianimasikan. Jelas gambar detail sangat susah untuk dianimasikan. Itu thumbnailnya yang ada Ragnarok PPT, cari aja dah. Untuk animasi sendiri, sebenarnya banyak yang harus dipikirkan. Bagaimana nanti gambar ekspresinya, bagaimana nanti transisi ekspresinya, apa background yang harus dipakai, efek apa yang dipakai nanti, dan ya banyak lagi. Sampai musiknya banyak yang dipikirkan tentang itu. Beruntungnya dan untungnya, ini anime didirect oleh Ayumu Watanabe, dan dia adalah orang yang pernah mendirect anime Doraemon. Dia pernah kerja juga sebagai key animatornya Doraemon. Jadi nggak heran kalau misalnya pengadeganan yang ada di manga dibuat dengan sangat-sangat cerdas dan sangat-sangat on point oleh orang ini. Beberapa animasi kayak ekspresi kaget Komi atau adegan komedi Tada dan kawan-kawannya itu kerasa hidup banget di anime ini. Dan terima kasih kepada Nakajima Atsuko yang membuat desain karakter anime ini. Desain karakter yang ada di anime ini bisa dibilang terlihat sederhana dan gak ribet-ribet banget, terutama di bagian mata yang matanya dibikin sederhana. Dan aku yakin itu yang membuat transisi ekspresi santai biasa dan ekspresi ketika menanggapi komedi bisa jadi makin bagus. Beberapa adegan juga hiperbolanya sangat-sangat bagus, jadi nambah ke efek komedinya. Kayak misalnya itu ada di adegan pertama pas Komi sama Tada lagi berdua, yang pas Komi ngomong nyan. Itu ada di episode 1. Ada juga adegan yang kelihatan wholesome banget waktu di tangga pas Komi lagi berdua sama Tada, atau yang waktu mereka lagi nulis-nulis di papan tulis. Itu bagus banget. Selanjutnya karakter di anime ini bener-bener absurd dan gak masuk di akal sama sekali. Tapi kau mau tahu apa yang lebih gak masuk akal? Yang lebih gak masuk akal itu merch wibu lokal yang bisa dibeli di bit.ly/tokocs. Ayo dibeli. Ya, yang ku maksud absurd ini bukan dalam artian jelek, tapi dalam artian ya yang bagus. Contoh nama karakter di anime ini yang bener-bener menggambarkan bagaimana sifat karakter mereka. Dan aku ngerasa penamaan ini malas sekaligus pinter. Aku nggak bilang ini dalam artian jelek, tapi ya ini lucu aja kalau dipikir-pikir. Misalnya nama Komi yang ada di kata communication, ada kominya. Ya itu jadi permainan kata, Komi communication. Terus ada Tada no Hito yang biasa disebut Tada no Hito, yang artinya orang biasa, yang merujuk ke orang Tada no Hito, orang biasa gitu. Terus ada lagi Agari Himiko yang sebenarnya kayak permainan kata dari Agarisho yang artinya demam panggung, dan Hikyo yang artinya pengecut. Jadi ya wajar kalau Agari Himiko itu jadi kayak karakter pengecut yang gak bisa ngomong di depan banyak orang. Terus ada juga Osana Najimi yang punya arti teman masa kecil, Osana Najimi. Dan itu juga pelesetan dari kata Najimi yang bisa jadi Najimu, yang maksudnya bisa beradaptasi. Semua tergambarkan dari gendernya yang gak jelas dan dia bisa beradaptasi dan punya banyak teman gitu. Ya tergambarkan dari karakternya. Terus Yamai Ren. Yamai di sini sebenarnya nggak cuma bisa ditulis pakai kanji Yama gunung, tapi bisa ditulis juga dengan kata Yamai yang artinya penyakit. Terus kanji Yamai Ren yang paling belakang itu bisa diartikan cinta. Ya dalam artian dia bisa dibilang sakit cinta. Aku bakal mengkategorikan itu yandere. Ya sesuai lah yandere, itu cocokologi doang. Kalau kau tanya aku suka dengan apa di anime ini? Aku suka dengan detail-detail nggak penting yang ini. Ini ngebantu buat belajar bahasa Jepang dan ngebantu bagaimana karakternya nanti secara nggak langsung. Dan selanjutnya yang mau ku tambahkan lagi, ini yang terakhir, musik. Musiknya itu bener-bener bagus, musiknya bener-bener on point, terutama waktu adegan-adegan wholesome. Ada yang lagu teng 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 teng. Itu kau dengar sendiri di animenya, itu rasanya hatiku langsung meledak-ledak. Itu the best man, itu lagu yang mantap, openingnya mantap, lagu OST-nya itu di background mantap, semuanya mantap lah. Kalau untuk lagu aku gak bisa protes. Dan kesimpulannya ini yang paling terakhir sebenarnya. Ya kesimpulannya anime ini adalah anime yang punya adaptasi yang sangat bagus banget. Karena aku salah dan
Aku minta maaf karena aku sudah salah. Ya, karena aku awalnya ngeragukan adaptasi ini. Mungkin beberapa orang yang nontonin live streamku di Clean Sound Live, kau subscribe itu, mungkin mereka tahu kalau aku sudah beberapa kali ngomongin tentang komisan dan seberapa skeptis aku dengan adaptasinya nanti. Tapi ternyata adaptasinya bagus. Kecuali ada di episode 6. Enggak juga sih, episode 6 ada di bagian komi yang ngaca. Itu kau cari tahu sendiri, tuh ada yang tiba-tiba patah sendiri adegannya. Tapi ya itu, gimana kalau ada yang kurang kau bisa tambahi di komentar di bawah. Nanti kita bahas di Clean Sound Live. Makanya kau subscribe itu Clean Sound Live, nyalakan loncengnya juga biar kita bisa bertukar pikiran. Kau lewat chat, aku bisa ngobrol nanggapin chatmu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya kalau kau mau juga subscribe juga ini Clean Sound Live kalau mau, kalau pengen, dan biar dapat video-videoku yang lain. Kau nyalakan juga loncengnya biar kalau ada video baru nanti dapat notifnya di HP. Terus kalau kau mau beli merch Wibu lokal ya seperti biasa bit.ly/tokocs. Kalau kau mau follow Instagramku ya @admin_yami. Kalau kau mau follow editorku ya silahkan follow aja. Dan ya sekali lagi, sebenarnya kita di sini suka dengan detail, bukan kita. Aku suka dengan detail-detail yang gak penting di anime ini. Mari kita bahas nanti di live stream. Kutunggu kau di live stream, oke? Hari Minggu jam 8 malam WIB. Stay clean and sound.